Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Roma pasal 13 ayat ke-8 sampai ayatnya ke-14. Nah, judul perikop itu adalah Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus mengingatkan tentang motivasi untuk berbuat baik. Nah, hal ini terkait dengan perikop sebelumnya. Pada perikop sebelumnya dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus mengajarkan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma untuk menghormati dan mematuhi pemerintah. Sedangkan di bagian perikop ini, Rasul Paulus kemudian menjelaskan apa yang menjadi motivasi atau dorongan dasar yang membuat kita berperilaku demikian. Dikatakan di sana bahwa dasarnya adalah kasih. Kasih adalah motivasi dari ketaatan kita kepada Allah, dari kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan kepada sesama kita. Kasih adalah dasarnya dan bukan ketakutan. Kasih diekspresikan melalui taat kepada perintah Allah. Saudara, kita taat kepada perintah Allah bukan karena kita takut kita takut neraka atau menginginkan sorga. Tapi lebih daripada itu, karena kita mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi dengan demikian, ajaran kasih itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Ada orang yang berpikir bahwa ketika Alkitab mengajarkan tentang kasih, maka Alkitab juga mengajarkan untuk tidak menekan orang atau memaksa orang untuk melakukan hukum Taurat. Memang betul bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh kasih Allah, mendapat kasih Allah, maka dia juga akan mudah mengasihi tanpa ada paksaan. Tapi tidak berarti bahwa kasih tidak ada hubungan dengan hukum Taurat. Dikatakan di sana bahwa kasih adalah kegenapan dari semua hukum Taurat. Nah, saudara, kalau saudara membaca bagian ini, saudara akan teringat dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Allah dan sesama itu adalah rumusan atau kesimpulan dari seluruh hukum Taurat yang tercatat baik dalam kitab Musa maupun kitab para nabi. Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen dan kita menjadi orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dia memulihkan kehidupan kita, termasuk juga kehidupan kita atau kemampuan kita untuk mengasihi sesama kami. Nah, orang Kristen, sebagai orang Kristen, kita belajar untuk hidup dalam kasih Allah itu dengan cara mengasihi sesama dengan melakukan perintahnya. Sekali lagi, dasarnya adalah kasih dan bukan ketakutan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah mengasihi Allah dan sesama seperti mengasihi
diri saudara sendiri? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan untuk mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami hari yang baik untuk bisa kami hidupi. Dan kami juga bersyukur buat penyertaan-Mu dalam istirahat tadi malam. Kami percaya bahwa semua yang kami peroleh itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk bisa mengasihi sesama kami dan mengekspresikan kasih itu melalui perbuatan baik kami kepada sesama dan juga terutama kepada Engkau ya Allah kami. Ajar kami di sepanjang hidup ini kami melakukan firman-Mu dengan mengasihi sesama kami dan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan seluruhnya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa sekali. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.